termasuklah kaifiat. Mungkin video ini panjang sedikit, jadi dia harap dapat ditonton sehingga habislah, supaya kita dapat berfungsi ilmu. Maka setelah daripada itu, maka kita berfungsilah kaifiat ataupun tata cara mendirikan solat sunat hari raya Idul Fitri. Seperti yang telah kita sebutkan, hukumnya sunat muakkadah, boleh dibuat secara berjamaah yang terlebih baik ataupun secara bersendiri. Dan juga sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ini boleh dibuat di mana-mana, sama ada di masjid ataupun di rumah, ataupun yang terlebih baik seperti dalam hadis Nabi SAW, Nabi biasa melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di kawasan lapang yang terbuka. Tapi kita janganlah musim PKPB ini di kawasan lapang terbuka, maka kita cukup mendirikan sholat hari raya di rumah kita saja. Maka sholat sunat hari raya ini tidak ada bezanya dengan sholat sunat yang lain. Maka sholat sunat hari raya seperti yang telah kita sedia maklum, sama ada di tahun-tahun yang sudah ataupun pada ketika kita musim PKBB ini kita bersolat di rumah, tata cara kita sholat hari raya di masjid dengan di rumah itu sama saja, yaitu tata caranya didirikan sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat. Tempo masanya ialah setelah berlalunya tempo waktu yang diharamkan untuk kita bersolat, yaitu setelah naiknya matahari kadar setinggi galah ataupun setinggi tombak sehinggalah gelincirnya matahari. Itulah tempo waktu solat sunat hari raya Idul Fitri. Temponya apabila bermula naik matahari setinggi galah ataupun setinggi tombak, kemudian dilebihkan sedikit sehinggalah, tamatnya bila sehinggalah sampai matahari itu gelincir, yaitu sebelum masuk waktu zuhur lah. Tapi yang paling terbaik, biasalah kita melakukan sholat sunat hari raya Idul Fitri ini sekitar jam 8 ataupun jam 8:30 lah begitu. Maka diingatkan, sebelum kita mengerjakan sholat sunat hari raya Idul Fitri ini, ada beberapa masa lagi bermula daripada hari ini Isnin sehingga sebelum sampai waktu hari raya, diingatkan jangan lupa bayar zakat. Kenapa? Kalau kita lupa nanti menjadi sia-sialah kita punya puasa, seolah-olah ada yang kurang, ada yang menjadi tidak sempurna kalau kita tidak membayar zakat. Maka insya-Allah sembahyang sunat hari raya Idul Fitri kita kerjakan 2 rakaat. Maka niatnya cukuplah, kalau tidak hafal bahasa Arab pun niatnya cukup ada dalam hati kita, sengaja aku sholat sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Selesai. Kemudian kita pun mengangkat takbir pada rakaat yang pertama itu. Rakaat yang pertama setelah kita melafazkan niat bahasa Arab tuh, kemudian kita mengangkat takbiratul ihram beserta dengan niat yang wajib di dalam hati. Maka setelah selesai kita mengangkat takbiratul ihram, sunat kita membaca doa iftitah. Jangan tinggal, sunat membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, maka kita membaca doa iftitah. Maka setelah kita membaca doa iftitah, barulah kita disunatkan bertakbir sebanyak 7 kali. 7 kali dalam rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Dan pada setiap takbir itu diselangi dengan tasbih ataupun zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kita menyelanginya setiap daripada takbir itu. Maka setelah kita selesai membaca doa iftitah, maka setelah innaka hamidum majid, angkat takbir Allahu akbar yang pertama. Yang pertama angkat takbir Allahu akbar. Takbir yang pertama ini tidak perlu dulu baca subhanallah. Selepas kita baca innaka hamidum majid Allahu akbar, mau angkat tangan boleh, tidak angkat tangan pun boleh. Maka setelah kita Allahu akbar takbir yang pertama, setelah membaca doa kita, maka kita
selangi dengan, untuk masuk ke takbir yang kedua kita selangi dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh dibaca kuat ataupun boleh dibaca secara perlahan saja. Kemudian takbir yang kedua Allahu akbar. Kemudian baca tasbih lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar sebanyak 7 kali. Maka dalam rakaat yang pertama tuh takbirnya tidak termasuk takbiratul ihram. Kalau termasuk takbiratul ihram ada 8 kali lah. Tapi itu kita nanti cerita. Maka takbirnya 7 kali, tasbihnya 6 kali. Ingat tuh, takbirnya 7 kali, tasbihnya 6 kali. Dan hukum takbir dan tasbih ini sunat ahad. Kalau terlupa biarkan saja, tidak payah diulang-ulang. Kalau terlupa, contoh lapas habis kita baca innaka hamidum majid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baru teringat Allah, lupa pula baca takbir 7 kali dan tasbih. Maka biarkan saja, tidak masalah. Teruskan saja membaca Fatihah, tidak batal salat, tidak masalah. Selesai. Kemudian setelah kita selesai takbir 7 kali, maka barulah kita membaca yang rukun, yaitu suratul Fatihah. Maka setelah kita membaca Fatihah, maka kalau kita mau mengikut sunnah Nabi SAW, maka disunatkan setelah kita membaca suratul Fatihah, kita membaca suratul A'la, yaitu surah yang biasa kita dengar dalam ketika sembahyang witir lah, sabbihisma rabbikal a'la, sampailah habis. Kemudian setelah itu buatlah ruku, sujud seperti biasa. Kemudian naiklah rakaat yang kedua. Setelah daripada sujud Allahu Akbar. Setelah sempurna berdiri, selesai takbir naik tadi itu, inti qalat naik daripada sujud untuk berdiri qiyam itu Allahu Akbar. Maka kita bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Dengan diselangi dengan tasbih seperti yang telah kita sebutkan pada tata cara rakaat yang pertama. Cuma rakaat yang pertama 7 kali takbir diselangi dengan tasbih, maka rakaat yang kedua 5 kali takbir diselangi dengan tasbih. Kemudian setelah selesai bertakbir, kalaupun terlupa tidak masalah, teruskan saja sembahyang seperti biasa. Mana tahu kadang-kadang kita terlupa, rakaat yang pertama kita ingat takbir 7 kali, masuk rakaat yang kedua lupa pula dia bertakbir 5 kali. Biarkan, abaikan saja, tidak jadi masalah, tidak batal sholat. Maka setelah selesai kita bertakbir 5 kali, maka kita pun membaca suratul Fatihah. Selesai membaca suratul Fatihah, maka disunatkan kepada kita untuk membaca surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, sampailah habis. Maka 2 surah ini, Sabihis dan juga Al-Ghashiyah, sunatlah. Siapa yang hafal boleh baca. Tapi mungkin ada yang baru mau jadi imam, ketua keluarga yang baru mau jadi imam, maka tidak hafal. Maka dihafalnya apa saja? Inna a'tayna dan juga qul huwallahu ahad. Baca saja, tidak jadi masalah. Baca inna a'tayna pun boleh, baca alam tarakai pun boleh, tidak jadi masalah. Tidak diwajibkan bacaan surah itu sunat saja. Maka setelah selesai kita sholat hari raya, maka disunatkan kita berdoa. Kalau mau doa, kalau tidak mau doa, tidak juga masalah. Tapi sebaik-baiknya berdoa, itulah yang terlebih afdal. Kemudian setelah kita selesai berdoa, maka bolehlah kita membaca khutbah. Maka kalau di masjid kita baca khutbah, kalaupun kita di rumah mau baca khutbah juga Pak Ustaz. Hukum khutbah setelah selesai sholat hari raya Idul Fitri itu sunat. Maka boleh kita mengerjakan sholat sunat hari raya Idul Fitri ataupun hari Idul Adha dengan membaca khutbah ataupun tidak membaca khutbah. Mungkin kalau kita sembahyang di rumah, kan kita ini sembahyang di rumah, kalau kita ramai mau membaca khutbah, Jais ada keluarkan juga khutbah, boleh cari di Jais teks khutbah pada tahun ini, area tahun ini. Saya tengok ada keluar pendek saya, mungkin dalam 5 menit lah kalau dibaca. Kalau kita fasih lah boleh membaca khutbah, maka bolehlah baca. Tapi kalaupun kita tidak mau membaca khutbah, selesai sembahyang hari raya terus pergi makan, tidak masalah. Kenapa?
Sebab khutbahnya sunat. Nah, ini kita kena paham. Ada orang dia kata wajib tuh Ustaz, mana ada wajib? Yang wajib adalah khutbah Jumat. Kalau hari Jumat kita tidak berkhutbah, batal sholat Jumat kita. Tapi sembahyang sunat hari Idul Fitri ataupun hari Idul Adha, khutbahnya sunat. Kenapa sunat Ustaz? Sebab sholatnya sunat, maka khutbahnya juga sunat. Kalau sholatnya wajib, maka khutbahnya juga wajib. Seperti sholat Jumat, sholatnya wajib, maka khutbahnya wajib. Seperti sholat hari Idul Fitri, sembahyangnya sunat, sholatnya sunat, maka khutbahnya juga sunat. Mau baca, iya dapat pahala. Tidak baca pun tidak juga menjadi masalah dan tidak batal sembahyang sunat hari raya kita. Maka terpulanglah kepada ketua keluarga. Sekiranya berkesanggupan untuk membaca khutbah, boleh baca. Sekiranya tidak bersanggupan, maka tidak perlulah membaca khutbah. Dan kalau kita memilih pun untuk membaca khutbah, tidak perlulah naik di mimbar. Cukuplah kita duduk saja. Cukuplah kita berdiri saja. Berdiri biasa saja. Tidak payah pegang-pegang tongkat lah, baca biasa saja. Maka insya Allah inilah tata cara untuk kita melakukan sholat hari raya di rumah. Sangat mudah, sangat simpel, seperti juga sembahyang sunat yang lain. Maka insya Allah mudah-mudahan panduan yang kita berikan ini dapat membawa manfaat kepada sahabat-sahabat yang ingin mendirikan sholat sunat hari raya Idul Fitri di rumah. Dan insya Allah daripada saya, apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang baik itu atas kelemahan ilmu saya sendiri. Insya Allah saya mau, sebelum kita berakhir, insya Allah kita akan sambut hari raya. Jadi di sini saya ingin merakamkan selamat hari raya Idul Fitri kepada semua yang menonton video ini dan kepada semua ahli keluarga, para sahabat, para jemaah, para pendengar semua. Selamat hari raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Kalau saya pernah ada buat laku kesalahan, minta maaf. Kalau ada temakan teminum, minta dihalalkan. Dan kalau ada utang, tolong juga kasih halal kan. Maka insyaallah aku lupa lihada wa astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.